Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nama saya Intan, NIM 2018-27005, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Unit 1 Semester 4. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya kutip dari judul Manajemen Perubahan ialah Perubahan Organisasi. Sebelum masuk lebih dalam mengenai perubahan organisasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perubahan organisasi. Menurut Hart, pada tahun 1997, mengemukakan bahwa perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Secara umum, perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju keadaan masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Nah, menurut Desplace, pada tahun 2005 mengutip kajian yang dilakukan Porras dan Robertson pada tahun 1992 menyatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif, tidak langsung bagi organisasi sebesar 38%. Nah, maksudnya gimana? Suatu organisasi itu memiliki manfaat positif, tetapi tidak langsung bagi organisasi tersebut. Yang langsung memiliki manfaat tersebut itu hanya sebesar 38% saja. Nah, jadi di sini perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Maksudnya apa? Jadi, organisasi itu berjalan, dia di dalam kelompok atau di luar kelompok dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan keefektifan organisasi tersebut. Jadi, ada dua faktor penyebab perubahan organisasi. Yang pertama ialah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu faktor internal. Faktor internal adalah perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam ataupun faktor internal dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara mengambil keputusan dari seorang pemimpin organisasi menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Maksudnya di sini apa? Di dalam suatu organisasi tersebut, seorang pemimpin jika ada konflik di dalam organisasi tersebut, dia harus mengambil keputusan dari organisasi tersebut gitu, bisa mengambil keputusan dan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut agar keefektivitasnya organisasi tersebut dapat seperti itu. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu yang dimaksud dengan faktor eksternal? Adalah perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Nah, perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan di dalam suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antara satu organisasi dan organisasi lainnya untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Maksudnya apa? Faktor eksternal ini misalnya gini, satu organisasi dengan satu organisasi lainnya bekerja sama untuk
untuk tujuan yang akan dicapai. Tetapi satu organisasi dengan satu organisasi lainnya ini harus bekerja sama dengan kesepakatan yang adil, dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dengan organisasi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam perubahan organisasi. Nah, pendekatan dalam perubahan organisasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah pendekatan struktural. Apa itu pendekatan struktural? Yaitu perubahan struktur organisasi menyangkut modifikasi dan pengaturan sistem internal seperti acuan, kerja, ukuran, dan komposisi kelompok kerja, sistem organisasi, hubungan-hubungan tanggung jawab atau wewenang. Yang kedua ialah pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi yang mencakup perubahan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan teknologi perkembangan untuk mendapatkan hasil efisien demi mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga ialah pendekatan orang. Pendekatan orang ini bermaksud untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan sikap, persepsi, dan pengharapan mereka sehingga dapat melaksanakan tugas di dalam organisasi tersebut dengan efektif. Yang terakhir, 4, yaitu perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju keadaan depan yang diinginkan untuk meningkatkan keefektivitas organisasinya. Sebelum mengaplikasikan perubahan organisasi, terdapat 2 proses-proses yang dilalui sebelumnya. Yang pertama pencairan atau unfreezing, yang kedua pengubahan atau changing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencairan atau unfreezing. Apa itu? Pencairan unfreezing itu yaitu membuat kebutuhan akan perubahan menjadi demikian nyata dengan memanfaatkan ketertekanan dan ketidakpuasan terhadap sistem berjalan sehingga kelompok dan organisasi siap melihat dan menerima bahwa perubahan tersebut harus terjadi. Maksudnya di sini apa? Jadi gini, di dalam suatu organisasi suatu organisasi itu melakukan perubahan dengan menjadi demikian nyata dengan cara memanfaatkan ketertekanan dan ketidakpuasannya terhadap sistem sehingga individu tersebut dan kelompok serta organisasi itu siap melihat dan menerima perubahan-perubahan yang ada organisasi tersebut harus terjadi seperti itu. Dan yang kedua ialah perubahan atau changing. Apa itu yang dimaksud? Yaitu mengemukakan dan mengadopsi nilai baru dengan bantuan agen perubahan terlatih sehingga setiap anggota mampu menyesuaikan dan menyadari keunggulan perubahan dan keefisiennya dalam pengelolaan organisasi. Nah, maksud di sini adalah suatu organisasi tersebut, contohnya suatu organisasi tersebut itu memilih anggota baru atau ada anggota baru yang ingin melamar menjadi organisasi tersebut gitu. Jadi organisasi tersebut kan belum tahu keunggulan apa yang ada pada organisasi tersebut. Di dalam organisasi tersebut kan ada agen perubahan yang sudah terlatih. Nah, agen perubahan yang sudah terlatih tersebut dapat menyesuaikan dan menyadari keunggulan dan keefisienannya itu kepada agen yang baru tersebut. Jadi kesimpulan dari materi perubahan organisasi ini adalah organisasi adalah suatu di mana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai pikiran sama yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada dasarnya setiap organisasi pasti memahami perubahan juga untuk mengembangkan agar mampu mengadaptasi dengan lingkungan sekitar. Perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi bisa terjadi secara terencana maupun tidak terencana.
tergantung dia dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Akan tetapi tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai keefektivitasnya dan keefisienan kerja, dan juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik lagi. Bismillah. Dalam perubahannya, organisasi terus bertransformasi menjadi lebih baik dengan berbagai cara dan model. Model perubahan organisasi yang banyak diterapkan adalah model perubahan organisasi model-model perubahan organisasi Levin dan model-model perubahan organisasi Kotter. Masing-masing model memiliki tahap, akan tetapi semua model mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan organisasi dan membawa organisasi menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian materi dari saya akhiri. Jika ada kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan cuma datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.